Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya yang saya cintai, bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Dan tidak lupa pula saya mengingatkan agar anak-anak senantiasa tetap semangat untuk belajar meskipun kegiatan belajar kita lakukan secara daring. Nah, langsung saja kita mulai untuk kegiatan belajar pada pagi hari ini ya. Untuk materinya yaitu tentang Muslimat dan Fatayat Nahdlatul Ulama. Tetapi yang pertama kita akan mempelajari tentang Muslimat Nahdlatul Ulama terlebih dahulu. Ya. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang sejarah berdirinya Muslimat Nahdlatul Ulama. Nah, pasti anak-anak pada kegiatan belajar yang sebelumnya ya itu sudah mempelajari secara pribadi terkait dengan sejarah berdirinya Muslimat Nahdlatul Ulama, dan pasti anak-anak sudah tahu ya. Saya berikan penjelasan secara singkat ya. Jadi kapan Muslimat Nahdlatul Ulama itu didirikan? Muslimat Nahdlatul Ulama itu didirikan yaitu pada Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-15 yang bertempat di Surabaya ya. Tepatnya yaitu pada tanggal 15 Juni tahun 1940 Masehi, dan namanya pada waktu pertama kali didirikan itu bukan Muslimat Nahdlatul Ulama, bukan, tetapi dibalik ya. Nahdlatul Ulama Muslimat. Jadi Nahdlatul Ulamanya ada di depan. Itu pertama kali berdiri. Karena pada waktu itu masih belum menjadi badan otonom ketika pertama kali didirikan. Nah, kemudian yang berikutnya ya, untuk Muslimat Nahdlatul Ulama itu mulai menjadi banom pada Muktamar ke-16 ya, yaitu pada tanggal 26 sampai dengan 29 Maret tahun 1946 Masehi yang bertempat di Purwokerto, Jawa Tengah. Nah, ini. Jadi setelah 5 tahun baru Muslimat Nahdlatul Ulama itu menjadi banom atau badan otonom ya. Apa yang dimaksud dengan badan otonom? Badan otonom itu adalah sebuah organisasi yang memiliki aturan tersendiri. Jadi mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri atau berdiri sendiri istilahnya ya. Tetapi ya tetap masih berada di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan siapa yang mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, saya kira anak-anak kemarin sudah mempelajari ya. Untuk tokoh pendiri Muslimat Nahdlatul Ulama itu diantaranya saya sebutkan hanya 3 saja ya. Nanti dibaca sendiri di halaman 3 LKS anak-anak ya. Yang pertama adalah Nyai Raden Siti Junasih yang berasal dari Bandung. Kemudian yang kedua Nyai Sauda yang berasal dari Bandung juga. Yang ketiga adalah Nyai Gan Atang yang berasal dari Bandung. Nah, itu diantaranya ya. Sebenarnya untuk pendirinya ini ada 9 tokoh perempuan yang mendirikan organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama. Nah, silakan dibaca sendiri nanti anak-anak di halaman 3 sampai dengan halaman 4. Nah, itu untuk pendirinya. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan tujuan didirikan organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama ya. Pasti punya tujuan, tidak mungkin sebuah organisasi didirikan tanpa adanya sebuah tujuan. Pasti ada tujuan. Terus apa tujuannya? Nah, tujuannya yang pertama adalah terwujudnya wanita yang sadar, beragama, berbangsa dan bernegara ya. Kemudian yang kedua, terwujudnya wanita Indonesia yang berkualitas, mandiri dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terwujudnya wanita Indonesia yang sadar akan kewajiban dan haknya menurut ajaran agama Islam, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, itu untuk tujuan didirikannya organisasi Muslimat Nahdlatul
ulama itu. Ya, sedikit saya cerita karena pada waktu itu untuk peranan wanita ini tidak sama ya dengan kaum laki-laki. Kebanyakan wanita itu ada di dapur. Nah, kemudian akhirnya muncul tokoh-tokoh perempuan yang berusaha agar wanita itu juga bisa berperan, berkontribusi untuk bangsa, negara dan juga agama. Akhirnya ya didirikanlah organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama ini. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan lambang Muslimat Nahdlatul Ulama ya. Untuk lambang Muslimat Nahdlatul Ulama yang pertama ini adalah bola dunia ya. Ini perhatikan cursor saya ya. Nah, ini bola dunia. Itu maknanya adalah tempat kediaman untuk mengabdi dan beramal guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat ini. Kemudian yang berikutnya, tali mengikat berarti agama Islam. Nah, tali ini. Jadi tali yang mengikat bola dunia itu artinya adalah agama Islam sebagai pengikat kehidupan manusia untuk mengingatkan agar selalu tolong menolong terhadap sesama dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya makna dari tali ini yang saya tunjuk dengan cursor ini. Perhatikan cursor saya ini. Itu tadi maknanya yang di nomor 2. Kemudian yang ketiga, 5 buah bintang terletak di atas. Nah, ini perhatikan 1 2 3 4 5 ya. Yang terbesar ini paling besar sendiri yang berada di puncak itu berarti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diikuti dengan setia oleh 4 sahabat besar yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ya. Jadi 4 ini empat empat apa ini bintang ini menunjukkan simbol ya atau bermakna khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian yang keempat, arti seluruh bintang. Nah, arti seluruh bintang yang berjumlah 9. Nah, itu artinya adalah wali songo ya. Yang berarti dalam berdakwah meneladani tata cara wali songo, yakni dengan cara damai dan bijaksana tanpa kekerasan. Nah, ini. Jadi di dalam Muslimat Nahdlatul Ulama itu salah satu tujuannya. Tadi kan kalau kita perhatikan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Nah, di situ juga melakukan dakwah secara Islami dan pendekatan yang digunakan itu mencontoh cara yang digunakan oleh Wali Songo ya. Yang berarti dalam berdakwah itu menggunakan pendekatan secara damai dan bijaksana tanpa adanya kekerasan. Nah, yang berikutnya ini adalah tentang struktur organisasi muslimat. Ya. Jadi mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat ranting atau desa. Ini perhatikan. Yang pertama struktur organisasinya ini adalah pimpinan pusat atau yang disingkat dengan PP, bertempat di pusat. Pusat ini artinya adalah bertempat di ibu kota negara kita, yaitu Jakarta. Kemudian yang kedua adalah pimpinan wilayah atau disingkat dengan PW, itu untuk tingkat provinsi. Nah, seperti contohnya provinsi kita ini masuk mana? Jawa Timur, jadi bertempat di Surabaya. Kemudian yang ketiga, pimpinan cabang atau PJ tingkat kabupaten atau kota. Nah, kalau daerah kita ikut cabang Bangil ya. Nah, kemudian yang keempat ini adalah pimpinan anak cabang atau disingkat PAC untuk tingkat kecamatan. Nah, jadi di tempat kita ini PAC kecamatan Prigen itu untuk pengurusnya. Kemudian yang terakhir ini adalah pimpinan ranting yang disingkat dengan PR untuk tingkat desa atau kelurahan ya. Nah, ini anak-anak untuk struktur organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat ranting ya. Nah, kemudian untuk materi yang lainnya kemarin saya kira anak-anak sudah mempelajari ya, seperti contohnya tentang keanggotaan Muslimat Nahdlatul Ulama. Jadi syaratnya untuk menjadi anggota itu apa ya. Kemudian kewajiban anggota itu apa dan hak dari anggota itu apa saja. Saya kira anak-anak kemarin sudah membacanya ya. Dan juga masalah apa itu
pengurus mulai dari pertama kali berdiri sampai dengan sekarang itu siapa pengurusnya. Nah, itu saya kira anak-anak kemarin sudah membaca materinya ya. Nah, secara singkat ini nanti kita akan menyaksikan sebuah video yang menjelaskan tentang apa itu sejarah dari Muslimat Nahdlatul Ulama ya. Kita perhatikan videonya. Fatayat dan Muslimat NU ini mempertahankan prinsip-prinsip Islami, cara berpakaian, cara menjaga keutuhan keluarga dengan akhlak yang mulia. Berdiri di Purwokerto, tanggal 29 Maret 1946. Pertama kali ketuanya yaitu namanya Ibu Mahmudah Mawardi. Fatayat didirikan pada tanggal 24 April tahun 50 di 3 kota pertama kali, Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Pendirinya juga 3 orang, Ibu Murtasiah dari Surabaya, Ibu Huzaimah Mansur dari Gresik, dan Ibu Aminah Mansur dari Sidoarjo. Kedua organisasi ini terbentuk untuk mewadahi kebutuhan perempuan-perempuan Nahdlatul Ulama akan sebuah wadah untuk berkegiatan maupun mengekspresikan keinginan mereka untuk aktif berpartisipasi dalam masyarakat. Kalau kita melihat dalam sejarahnya, baik Fatayat maupun Muslimat sebelum terbentuknya, sebelum terwadahi ya, itu tokoh-tokohnya sudah aktif dalam gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Baik secara langsung ikut angkat senjata maupun berperan di dapur umum, aktif untuk memastikan bahwa pejuang-pejuang kemerdekaan kita itu teropeni, terawat ya. Bahkan juga yang menjadi kurir-kurir untuk mengantar pesan-pesan rahasia antara para pejuang kemerdekaan. Jadi perannya luar biasa sekali. Nah, itu tadi ya anak-anak sedikit penjelasan tentang apa itu sejarah dari Fatayat maupun Muslimat Nahdlatul Ulama ya. Jadi perannya dulu ketika pertama kali didirikan itu sangat banyak sekali kalau kita memperhatikan penjelasan yang tadi itu ya. Dari tujuan didirikannya itu intinya agar kaum wanita itu juga bisa berperan aktif ya, baik di bidang keagamaan, kemudian di bidang apa itu kenegaraan juga. Nah, kemudian yang berikutnya ini nanti anak-anak akan saya berikan tugas ya. Nah, tugasnya itu nanti kamu kerjakan sebuah soal yang ada di Google Form. Nah, Google Form. Nah, ini nanti ya tugasnya. Nanti tautannya atau linknya ya itu akan saya kirim lewat apa itu WA grup kelas 5. Nah, itu saja anak-anak untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Sekali lagi saya ingatkan, jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.